dulu materinya mengenai teori-teori. Oke, ini ada bentar. Nah, bisa dilihat di layar kaca rekan-rekan ya. Sebentar, belum muncul. Nah, ini ya. Oke, yang pertama adalah teori perkembangan bahasa ya. Judul hari ini adalah teori perkembangan bahasa. Yang pertama itu adalah teori nativisme ya. Bisa dilihat ya, ini ada diwakili oleh Chomsky ya, bahwa ia berpendapat bahwa penguasaan bahasa pada anak-anak itu bersifat alamiah atau nature gitu ya. Pandangan ini tidak berpendapat bahwa lingkungan punya pengaruh dalam pemerolehan bahasa, melainkan menganggap bahwa bahasa itu merupakan pemberian biologis, sejalan dengan terbukanya kemampuan lingual yang secara genetis telah diprogramkan. Ya, maksud dari di sini itu adalah bahwa teori nativisme itu adalah teori yang beranggapan bahwa semua aspek perkembangan bahasa anak itu adalah genetis, ya, genetis sudah ada secara alami, tidak bisa diganggu gugat gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak yang secara kemampuan bahasanya cerewet banget itu genetis gitu. Ya, tidak bisa diganggu gugat, mungkin saja keturunan dia gitu ya, secara aspek perkembangan bahasanya bagus gitu. Atau misalnya dia secara genetisnya mungkin kayaknya secara bahasanya kurang deh itu. Ya mungkin secara genetisnya kurang gitu. Ya, jadi intinya bahwa anak-anak pada teori nativisme itu adalah pemerolehan bahasa itu dilakukan secara genetis, ya, secara alami, ya, gitu. Nah, di sini juga meyakini bahwa bahasa merupakan pembawaan dan bersifat alamiah dan meyakini bahwa kemampuan berbahasa sebagaimana halnya kemampuan berjalan merupakan bagian dari perkembangan manusia yang dipengaruhi oleh kematangan otak. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa selain alami, selain genetis gitu kan, bahwa orang atau manusia yang secara bahasanya baik gitu kan, tidak ada kematangan, tidak ada keterlambatan secara bahasa itu merupakan adalah hasil dari kematangan otak kita ya, karena setiap orang pasti secara kemampuan berbahasanya pun akan berbeda-beda ya, tergantung dari kematangan otak atau bagian neurologis tertentu dari otak manusia yang berhubungan dengan perkembangan bahasa ya, seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah teori behavioristik ya. Nah, kalau ini beda lagi Bu, gitu ya, bahwa teori behavioristik itu adalah yang dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi bahasa anak baik, bahasa anak tidak baik, bahasa anak positif tidak baik gitu kan. Itu adalah dipengaruhi oleh lingkungan. Sehingga anak-anak kan peniru ulung ya. Apapun yang lingkungan berikan itu anak adalah meniru. Anak adalah imitasi ya. Jadi seperti itu. Jadi anak bisa mencerna apapun yang di lingkungan berikan gitu kan. Anak akan disimpan di memorinya. Anak suatu saat akan ditiru. Jadi oleh orang tua atau pendidik bersikap baiklah atau misalnya jadi teladanlah untuk anak dalam hal berkomunikasi, berinteraksi. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang kurang baik sehingga anak melakukannya pun akan menjadi kurang baik gitu ya. Apalagi bahasa-bahasa hewan gitu kan, bahasa-bahasa terminal kan kayak gitu. Ya, terus selanjutnya adalah teori kognitif. Nah, bahwa teori kognitif itu adalah pencetusnya Viase ya, menegaskan bahwa struktur yang kompleks dari bahasa bukanlah sesuatu yang diberikan oleh alam gitu kan. Nah, jadi bukan secara genetis, bukan juga secara lingkungan gitu kan. Nah, tapi adalah tingkat fungsi kognitif seseorang ya. Ada lagi awal tidak ada. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa teori kognitif itu adalah bukan berasal dari genetik atau alamiah, bukan juga dari secara lingkungan, tapi tergantung dari kognitif atau kepintaran atau kecerdasan seseorang ya. Jadi makanya kecerdasan itu bisa melihat level manusia atau individu itu secara bahasanya di mana. Jadi makanya untuk orang-orang yang pintar, secara pendidikannya tinggi, public speaking-nya pun akan baik. Public speaking-nya pun akan bagus gitu karena itu akan dipengaruhi oleh teori kognitif gitu ya. Seperti itu. Ya, ini teori pemulihan bahasa ada 3. Teori nativisme yang berawal dari alamiah atau genetik atau alami gitu ya. Seperti itu. Teori behavioristik.
Ini adalah dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi anak-anak perolehan bahasanya, kosakatanya dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau yang ketiga adalah teori kognitif. Jadi intinya Piaget ini menegaskan bahwa seseorang secara pemerolehan bahasanya baik gitu kan atau matang itu diakibatkan oleh kognitif, oleh kecerdasan, oleh kepintaran seseorang. Ya, seperti itu. Untuk materi teori pemerolehan bahasa ada tiga, nativisme, behavioristik, dan kognitif. Ya, oke. Terima kasih rekan-rekan untuk hari ini sudah menyimak teori pemerolehan bahasa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.